Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sini saya Oktasya Nur Fadila mempunyai kesempatan yaitu akan memaparkan, menjelaskan bagaimana untuk mendapatkan suatu kevaliditasan tes soal, validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan bayar pembeda. Nah, di sini saya telah mengujikan soal pembelajaran bahasa Arab dalam 10 soal, instrumen soalnya itu buat 10 item terhadap 10 siswa, yang dimana kita bisa melihat langsung dalam data ini saya telah menginput 10 siswa dengan nilai-nilai masing-masing. Bisa kita lihat. Nah, untuk pertama kalinya kita akan mencari langkah-langkah bagaimana mendapatkan validitas suatu tes. Nah, di sini kita bisa mengcopy terlebih dahulu, yaitu Ctrl V. Kita blok terlebih dahulu nilai dan keseluruhan total. Seperti ini. Kemudian kita Ctrl C. Seperti ini. Baiklah, setelah tadi kita melihat inputan item keseluruhan siswa, kita akan pindahkan ke SPSS untuk mendapatkan yang pertama, yaitu validitas tes soal. Yang pertama, kita ke data view, baru kita paste Ctrl V. Nah, setelah itu kita ke variable view. Setelah itu kita ke analyze. Setelah analyze ada correlate, bivariate. Baiklah, tadi setelah kita melaksanakan step-step untuk mencari validitas, di sini hasil dari validitas korelasinya telah saya pindahkan ke Word. Nah, seperti ini. Kita bisa melihat korelasi di sini. Untuk X1, untuk nilai soal yang pertama, dikatakan valid dikarenakan nilainya di bawah dari kurang dari 0,5. Di sini tertera 0,323. Untuk yang kedua juga sama, dikatakan valid seperti sebelumnya. Untuk X3 dikatakan tidak valid dikarenakan melebihi dari 0,5. Untuk nomor 4 tidak juga. Untuk nomor 5, 0,5. Berarti dikatakan tidak valid, X5. Untuk X6, ini 0,002. Berarti dikatakan valid. X7, valid juga. X8, valid. Dan X9, valid. X10, valid. Setelah itu, kita bisa melihat bahwa ada beberapa item dalam instrumen soal ini dikatakan valid dan tidak valid. Untuk selanjutnya, bisa ke bab selanjutnya, yaitu penjelasan mengenai reliabilitas. Baiklah teman-teman, di sini kita yang kedua akan mencari reliabilitas suatu tes. Bagaimana caranya? Kita ke variable view ini terlebih dahulu, kemudian analysis. Setelah itu scale, reliability analysis. Di sini kita bisa melihat reliable dalam suatu soal. Nah, karena reliable itu kita bisa melihat hasilnya dari sini. Nah, kita bisa melihat di sini kolom terbawah reliability statistik. Nah, suatu soal dikatakan reliable apabila tingkatan kesempurnaan yang ditentukan itu di atas 0,5. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Cronbach alpha-nya 0,606. Jadi dikatakan reliable. Jadi soal ini dikatakan reliable dikarenakan Cronbach alpha-nya di atas 0,5, yakni 0,606. Seperti itu.
Untuk selanjutnya yaitu kita akan mencari tingkat kesukaran suatu soal. Nah, untuk mencari caranya, kita ke variable view seperti tadi, kemudian kita ke analyze, kemudian descriptive statistic, setelah itu frequency. Nah, untuk hasil tingkat kesukaran suatu soal, kita bisa melihat di sini telah saya pindahkan ke Word langsung. Nah, untuk indeks tingkat kesukaran itu kita bisa ada 3 kriteria, yang dimana 0,00 hingga 0,30 itu dikatakan sukar, untuk 0,31 hingga 0,70 dikatakan sedang, dan untuk 0,71 sampai 1 itu dikatakan mudah. Nah, di sini kita bisa melihat item yang valid, instrumen yang valid. Untuk X1 yaitu 0,9, maka dikatakan mudah. Ini 0,1 dikatakan mudah, 0,7 dikatakan sedang, 0,7 sedang, 0,7 sedang, 0,9 mudah, 0,9 mudah. Seperti itu tingkat kesukarannya. Untuk step terakhir yaitu kita akan mencari daya pembeda, interpretasi daya beda. Kita tekan variable view, setelah itu analyze, kemudian scale, reliability analysis. Untuk daya beda, kita akan mengembalikan item yang tidak valid, tadi nomor 3 hingga nomor 4 ya. Tiga, 4, dan 5. Kita kembalikan, dan juga Y juga kita kembalikan ke kolom sebelah kiri. Jadi yang dicari itu adalah yang valid. Kemudian kita ada pojok kanan atas ada statistik. Setelah itu, nah kolom kiri descriptive is for, kita checklist semua ya, item, scale, item, delete. Setelah itu continue, kemudian oke. Hasil daya beda kita bisa melihat bahwa di sini, nah kita bisa melihat di sini untuk interpretasi daya beda itu ada tingkatannya, bahwa dari 0,70 hingga 1,00 itu dikatakan sangat baik dan layak diujikan. 0,40 hingga 0,69 dikatakan baik dan layak diujikan. Untuk 0,20 hingga 0,39 itu dikatakan cukup dan bisa diujikan dan ataupun bisa diperbaiki. Untuk 0,00 hingga 0,19 dikatakan jelek dan itu tidak layak untuk diujikan dan harus diperbaiki. Nah, di sini kita bisa melihat untuk X1 yaitu 0,020. Maka sini sangat jelek, maka harus diperbaiki. Untuk yang kedua 0,00 dan ini sangat jelek, harus diperbaiki. Yang kedua yaitu 0,722, berarti sangat baik. Jadi mampu bisa sangat-sangat bisa diujikan. Seterusnya ini juga item 6, 7, dan 8. Untuk item yang ke-9 ini, X9 ini 0,669, maka dikatakan baik dan bisa diujikan, layak diujikan. Dan yang terakhir 0,669 juga layak diujikan. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai cara-cara mencari validitas suatu tes, reliabilitas, tingkat kesukaran suatu tes, dan daya pembeda. Baiklah, untuk tahap yang kedua kita akan mempelajari mengenai bagaimana mencari uji normalitas data dan uji homogen. Yang pertama kita akan ke uji normalitas data. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan mengenai pretest dan post-test, yang dimana pretest adalah ujian harian yang dilakukan sebelum melaksanakan ujian akhir semester atau ujian tengah semester, dan post-test itu adalah nilai dari ujian itu sendiri.
Nah, untuk mencari normalitas data, di sini saya sudah menyiapkan bahwa ini pembelajaran bahasa Arab, mubasyarah, pre-test dan post-test. Langkah awal kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita kembali ke program SPS sendiri. Kemudian kita copy. Nah, setelah itu kita ke variable view. Di sini kita tulis pretest. Yang ini variabel 2. Kita tulis post-test. Nah, untuk langkah-langkah pertama mencari uji normalitas suatu data, kita ke analyze. Selanjutnya kita ke descriptive statistik. Kemudian ke explore. Nah, di sini kita akan pindahkan kolom yang sebelah kiri, pretest maupun post-test, kita pindahkan ke dependent list ini, kolom yang kanan. Kemudian kita ke kolom yang sebelah kanan ini ada kata plots, kita tekan. Kemudian kita beri tanda centang untuk normality plots with test. Continue. Oke. Dan di sini kita bisa melihat, maaf sedikit lama. Di sini kita bisa melihat kolom test of normality. Nah, untuk test of normality, untuk uji normalitas suatu data itu kita bisa melihat terlebih dahulu. Apabila jumlah responden itu lebih dari 20, maka kita akan mencari signifikannya dalam kolom yang sebelah kiri ini, yang Kolmogorov, Smirnov. Akan tapi untuk responden kurang dari 20, bisa 10 atau 15 dan sebagainya, kita melihat berpacu pada kolom sebelah kanan. Nah, kemudian kita bisa melihat kriteria uji normalitas, patokannya normal atau tidaknya itu apabila lebih dari 0,06 maka dianggap signifikan. Akan tetapi jika kurang dari 0,06 maka dikatakan signifikan. Jadi hasil dari pretest dan post-test yang telah saya berikan kepada peserta didik, maka kita bisa melihat signifikannya. Karena responden hanya 10, maka ini kita bisa melihat ke kolom yang sebelah kanan. Dan di sini ada signifikannya tertera 0,0801. Begitu pula dengan post-test 0,801. Maka di sini dikatakan normal dikarenakan lebih dari 0,06. Seperti itu. Untuk selanjutnya, kita akan membahas data homogenitas, uji homogenitas. Nah, untuk uji homogenitas sendiri itu, di mana kita mencari kriteria uji homogen, di mana uji homogenitas tersebut terpenuhi atau belum terpenuhi. Di sini, saya sudah menyiapkan, di sini pelajaran bahasa Arab, penilaian bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab, yang mendapatkan kelas A dan kelas B. Ini perbandingan antara kelas A dan kelas B, dan di sini kode kelas A sendiri dan kode kelas B. Langkah awal kita pindahkan satu persatu. Ke SPSS. Nah, untuk kode yang kedua, itu kode B. Kita proses selanjutnya. Untuk nilainya, untuk kode kelas A, kita pindahkan juga. Kita sesuaikan untuk kolom 1 ini.
Kemudian untuk kelas B kita pindahkan juga. Ctrl V. Nah, setelah muncul di sini semuanya, kemudian kita ke variabel view. Untuk yang pertama ini kita berikan nama kelompok. Yang kedua ini skor. Untuk desimal kita ganti ke angka 0. Betul pula juga yang skor. Lalu untuk value di sini untuk kelompok kita ubah ya, karena ada dua value. Yang pertama itu kan label kelas A. Kita tambahkan. Kemudian untuk value yang kedua itu kelas B. Oke. Nah, setelah itu kita kembali ke data view. Lalu bagaimana langkah awalnya yaitu analyze. Kemudian kita ke compare min. Kemudian kita ke one way ANOVA. Nah, untuk kolom kelompok ini kita pindahkan di kolom faktor. Sedangkan kolom score kita pindahkan ke dependent list. Kemudian di sini ada kolom option. Nah, kita beri centang untuk deskriptif dan homogen of variances. Continue. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat. Nah, untuk kriteria uji homogenitas itu yaitu 0,05. Apabila kurang dari 0,05, maka asumsi uji homogenitas belum terpenuhi. Dan apabila lebih dari 0,05, maka uji homogenitas tersebut terpenuhi. Di sini kita bisa melihat kolom test of homogeneity of variance, yaitu skornya kita bisa melihat signifikannya yaitu 0,071. Maka di sini kan dikatakan lebih dari 0,05, lebih dari kriterianya. Maka dalam arti tersebut, asumsi uji homogenitas terpenuhi. Seperti itu. Untuk tahap yang terakhir, di sini kita akan mencari data uji regresi linear berganda. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu uji regresi tersendiri, bahwa uji regresi linear berganda itu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, untuk mengetahui variabel independen itu yang mana, kita bisa melihat bahwa variabel independen itu didapatkan dari X1 atau X2, yakni motivasi atau minat. Sedangkan variabel dependen sendiri itu didapatkan dari prestasi atau variabel Y. Maka di sini bisa dikatakan bahwa uji regresi tersebut di mana kita mencari bahwa untuk variabel motivasi dan minat di sini apakah berpengaruh atau sebesar apa pengaruh terhadap prestasi peserta didik. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita bisa ke SPSS terlebih dahulu. Kemudian kita ke variabel view. Kita beri nama terlebih dahulu. Di sini motivasi, variabel yang pertama. Yang kedua variabel minat.
Yang terakhir variabel prestasi. Untuk desimal sendiri kita ganti menjadi 0. Kemudian untuk measure, ini kita ganti juga menjadi scale semuanya, teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke data Excel. Nah, di sini kita copy terlebih dahulu semuanya, motivasi, minat, dan prestasi. Kalau kembali ke SPSS, kita kembali ke data view. Kemudian kita paste. Nah, ya sudah. Kemudian langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita ke analyze, kemudian kita ke regression, kemudian kita ke linear. Nah, untuk motivasi dan minat sendiri, kita pindahkan ke kolom independen. Dan untuk prestasi, kita pindahkan kolom dependen. Setelah itu, kita klik OK. Nah, sekarang kita sudah muncul beberapa kolom. Nah, kita bisa melihat, fokuskan kepada kolom model summary, yang dimana model summary di sini itu kita mencari seberapa besarkah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kita mencari persentase dari pengaruh variabel motivasi dan minat terhadap variabel prestasi peserta didik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa R² tertera 0,839. Nah, 0,839 sendiri didapatkan dari ini, kuadrat dari 0,916 R-nya. Dan di sini koefisiennya itu tertera 0,916 dipangkatkan, dikuadratkan menjadi 0,839. Nah, untuk mencari persentase berapa persenkah persentase minat dan motivasi terhadap prestasi, di sini kita kalikan 100 jadi menjadi 83,9%. Nah, dari persentase 100% dikurangi 8,39 yaitu 16,1%. Dalam arti 16,1% itu didapatkan dari pengaruh luar. Jadi 83,9% itu didapatkan dari minat dan motivasi. Sedangkan 16,1% itu didapatkan dari pengaruh luar peserta didik. Untuk selanjutnya, kita bisa melihat kolom yang kedua yaitu kolom ANOVA, yaitu uji F, yang dimana kita mencari signifikannya, signifikan dari pengaruh seberapa besar atau pengaruh atau tidaknya terhadap variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, di sini untuk kriterianya sendiri itu signifikannya apabila lebih dari 0,05 maka dikatakan tidak berpengaruh. Dan jika kurang dari 0,05 maka dikatakan berpengaruh. Nah, di sini kita bisa melihat variabelnya di sini signifikannya yaitu 0,000. Maka bisa dikatakan di sini variabel independen, variabel minat dan motivasi di sini mempunyai pengaruh terhadap prestasi peserta didik. Seperti itu. Nah, untuk kita mencari satu persatu, di sini kita harus menguji koefisien atau uji T. Nah, untuk uji T sendiri, di sini uji hipotesis, yaitu dan ketika apabila kita harus mengetahui kriteria terlebih dahulu.
kriteria uji T atau uji hipotesis sendiri itu ketika di atas 0,05, lebih dari 0,05, maka di situ tidak berpengaruh. Dan apabila kurang dari 0,05, maka dikatakan pengaruh. Nah, di sini kita bisa melihat kolom koefisien di motivasi sendiri. Nah, di sini motivasi itu apakah berpengaruh? Maka kita bisa melihat signifikannya. Nah, di sini signifikannya tertera 0,395. Maka dikatakan bahwa motivasi sendiri dikatakan tertolak, atau dengan kata lain bahwa pengaruh motivasi terhadap prestasi peserta didik tersebut sangat kecil presentasinya dibandingkan dengan minat. Kita lihat juga kolom minat, seberapa besar signifikannya. Signifikan minat yaitu 0,06. Maka dikatakan presentase minat bahwa minat mempunyai pengaruh besar terhadap prestasi peserta didik dibanding motivasi, dikarenakan signifikannya kurang dari 0,06. Nah, seperti itu mungkin sedikit penjelasan saya mengenai yang pertama, uji validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. Terus langkah yang kedua, kita mencari uji normalitas dan uji homogenitas. Yang terakhir, kita mencari uji regresi linear berganda. Mungkin cukup sekian pembahasan yang telah saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kata saya ataupun ada kata-kata yang terlalu berlebihan. Mohon maafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.